Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Ananda Saputra akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring pada mata kuliah pengantar akuntansi terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020 FKIF Universitas Sriwijaya. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian ini, yang terhormat, yang pertama ada Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan. Yang kedua ada Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains. Dan yang ketiga ada Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan penelitian saya terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang penelitian. Terwujudnya pembelajaran yang berkualitas tidak terlepas dari peran seorang pendidik yang terus berusaha untuk memberikan pembelajaran yang dapat dengan mudah peserta didik pahami. Ada banyak cara yang pendidik dapat lakukan demi terpenuhnya proses belajar, salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Namun, penggunaan ini tidak selalu efektif karena pertemuan tatap muka secara langsung tentu lebih baik. Namun, ada beberapa hal yang mengharuskan mahasiswa untuk belajar dari rumah dan dosen harus lebih kreatif dalam membangun mahasiswanya dengan memanfaatkan jejaring sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini memang sudah tidak diragukan lagi. Kemajuan teknologi pada saat ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada bidang pendidikan, yang dimana teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, yang mana orang dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saat ini masyarakat telah akrab dengan internet sebagai salah satu revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat membantu, seperti halnya media sosial, yang dimana ialah sebuah media daring yang digunakan untuk berkomunikasi. Seperti halnya di program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, dikarenakan adanya wabah COVID-19, yaitu sebuah virus yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 hingga saat ini akhir tahun 2021. Adanya virus ini memberikan dampak yang luar biasa pada hampir semua bidang, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Untuk menyikapi dampak wabah tersebut bagi pendidikan, mulai tanggal 16 Maret 2020 tahun lalu, pemerintah meminta untuk menutup semua sekolah. Dan salah satu tindakan lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 pada tanggal 24 Maret 2020 yang berisikan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dengan adanya peraturan baru tersebut, maka mahasiswa dan dosen tidak dianjurkan untuk belajar secara tatap muka dan mulai diganti dengan belajar dari rumah. Hal ini tentu saja diperlukan penguasaan ilmu teknologi bagi mahasiswa dan dosen agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan dengan efektif di tengah masa pandemi. Menurut Navus Erosmita tahun 2020, pada sesi wawancara pada sebuah situs berita CNN pada tahun 2020, pembelajaran daring di sekolah-sekolah di Indonesia sesungguhnya sebuah keterpaksaan. Banyak hal yang menjadi penghambat dalam pembelajaran daring, misalnya jaringan internet yang belum merata, akses internet yang mahal, dan lain-lain sebagainya. Jika dilihat dari cara proses pembelajaran daring tersebut, maka kemungkinan besar ada beberapa kendala yang akan dihadapi mahasiswa yang bertempat tinggal di pedesaan. Sedikit kesulitan untuk mengenai jaringan atau sinyal, dan kemungkinan ada beberapa mahasiswa yang tidak memiliki perangkat untuk menunjang aplikasi belajar tersebut. Belum lagi mahasiswa harus mengeluarkan dana untuk membeli paket data seluler. Tidak hanya itu, daya listrik juga menjadi faktor permasalahan sehingga jaringan internet akan terganggu. Belum lagi di masa pandemi ini, perekonomian merosot sehingga ada beberapa mahasiswa yang harus membantu orang tuanya. Artinya, pembelajaran daring ini tidak mudah. Hal ini akan berdampak pada mahasiswa dalam belajar, yang akan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa, terutama dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengkaji tentang efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pengantar akuntansi terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020 FKIF Universitas Sriwijaya. Selanjutnya ada permasalahan penelitian.
Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang penelitian saya, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa rumusan masalah penelitian saya yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pengantar akuntansi terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020 FKIF Universitas Sriwijaya. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pengantar akuntansi terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020 FKIF Universitas Sriwijaya. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut adalah yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam usaha mengembangkan keilmuan, terutama untuk menambah hasanah kajian pustaka mengenai efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pengantar akuntansi terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020 FKIF Universitas Sriwijaya. Kemudian ada manfaat praktis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti mahasiswa, dosen, universitas, dan peneliti. Manfaat praktis akan didapatkan ketika paparannya sebagai berikut. Yang pertama bagi mahasiswa, manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa yaitu adanya permasalahan yang telah dijelaskan pada penelitian ini dapat menjadi kritik dan saran yang positif bagi mahasiswa agar dapat lebih meningkatkan motivasi untuk belajar akuntansi sehingga hasil belajar dapat meningkat. Yang kedua itu bagi dosen. Manfaat yang diharapkan bagi dosen yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan profesionalitas dan mengetahui kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran khususnya mata kuliah akuntansi dan untuk menambah wawasan mengenai efektivitas pembelajaran daring. Yang ketiga itu ada bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi universitas agar dapat menjadi bahan acuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring khususnya program studi pendidikan ekonomi FKIF pada mata kuliah yang berkonteks akuntansi pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat itu ada bagi peneliti. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman secara mendalam dan menambah pengetahuan peneliti mengenai efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pengantar akuntansi terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020 FKIF Universitas Sriwijaya. Baiklah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dari penelitian saya. Yang pertama ini ada pengertian efektivitas pembelajaran. Banyak sekali pengertian-pengertian menurut para ahli yang saya kutip, namun saya hanya memaparkan hanya beberapa saja. Di antaranya, menurut Afifatu dalam Fatur Rahman dan kawan-kawan 2019 halaman 2, efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antar siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, lebih lanjut, Desi dan Endang 2018 halaman 2 menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran adalah belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan dan sikap dengan mudah, menyenangkan, dan dapat terselesaikan tujuan pembelajaran sesuai harapan. Nah, dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan pembelajaran yang tidak terlepas dari efektivitas yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pendidik dan akan menjadi tolak ukur keberhasilan pendidik dalam kelas. Jika dikaitkan dengan hasil belajar, maka pembelajaran dapat dikatakan efektif jika terdapat perubahan yang positif pada mahasiswa dan termasuk pada perolehan hasil belajar yang meningkat atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada indikator efektivitas pembelajaran. Nah, menurut Handayani 2019 halaman 3, strategi pembelajaran digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan yang telah dirancang dan hasil yang diperoleh adalah keefektifan pembelajaran. Adapun beberapa indikator dalam mengukur keefektifan pembelajaran yaitu yang pertama ada kualitas pembelajaran, yang kedua ada kesesuaian tingkat pembelajaran, yang ketiga ada insentif, yang keempat ada waktu. Nah, sementara menurut Mandagi dan Degeng 2019 halaman 124, keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si belajar.
Adapun beberapa aspek penting yang dapat dipakai untuk mendeskripsikan keefektifan pembelajaran, yaitu yang pertama, kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari, yang kedua, kecepatan untuk unjuk kerja, yang ketiga, tingkat alih belajar, yang keempat, tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Nah, menurut Egan dan Kocak dalam Handayani 2019 halaman 4, keefektifan pembelajaran dilakukan dengan melibatkan peserta didik dalam pengorganisasian dan penemuan informasi, sehingga keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dapat memberikan dampak keberhasilan belajar. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila 3 aspek yang meliputi: 1. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang baik, yang kedua, aktivitas siswa atau mahasiswa dalam pembelajaran yang baik, 3. Ada hasil belajar mahasiswa tuntas secara klasikal, dengan demikian syarat aspek ketuntasan belajar terpenuhi. Kemudian ada pembelajaran daring. Nah, di dalam pembelajaran daring ini ada pengertian internet. Internet itu sendiri menurut Mariono dan Istiana 2008 halaman 3 merupakan kumpulan jaringan-jaringan komputer atau networks sedunia yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arshad 2014 halaman 195 yang menyebutkan bahwa pengertian internet adalah sebuah jaringan komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain secara global atau internasional, baik melalui kabel, radio, satelit, dan lain-lain. Adapun beberapa manfaat dari internet, yaitu sebagai sarana informasi, sarana komunikasi, sarana pendidikan, dan sarana hiburan. Selanjutnya, internet ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat sama-sama kita baca dan lihat pada file proposal penelitian saya. Nah, dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan internet dalam pendidikan memiliki 2 sisi yang berbeda, di mana internet akan sangat membantu proses pembelajaran apabila dilengkapi fasilitas yang juga memadai seperti tersedianya komputer atau Android, jaringan internet, dan memerlukan pula pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikan dan mengaplikasikan internet dalam pembelajaran, serta peserta didik sebaiknya diberi arahan, bimbingan, dan pengawasan dalam penggunaan jaringan internet ini, sehingga tidak menyalahgunakan internet. Berikutnya ada pengertian pembelajaran daring. Nah, menurut Meidawati dan kawan-kawan dalam Pohan 2020 halaman 2, pembelajaran daring learning merupakan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang siswa dan gurunya berada di lokasi yang berbeda, sehingga memerlukan sistem komunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan di dalamnya. Pembelajaran ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan. Menurut Sanjaya 2020 halaman 25, pembelajaran daring ini dapat didefinisikan sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang penyampaian materinya dilakukan lewat internet secara sinkronus atau asinkronus. Pembelajaran daring biasanya dikenal dengan e-learning, pembelajaran virtual, pembelajaran dengan mediasi komputer, pembelajaran dengan web, dan pembelajaran jarak jauh. Istilah pembelajaran ini menyiratkan bahwa siswa dan guru atau peserta didik dan pendidik tidak harus bertatap muka dalam proses pembelajaran, melainkan dapat menggunakan media teknologi digital seperti komputer maupun Android yang memungkinkan fleksibilitas akses. Banyak lagi pengertian-pengertian menurut para ahli yang saya kutip, sehingga jika dilihat dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan hanya memanfaatkan akses internet. Namun ini juga berarti bahwa pembelajaran ini sangat membutuhkan saluran internet dan komputer maupun Android. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran daring. Nah, kemajuan teknologi saat ini sangatlah berdampak kepada semua pihak, tidak terkecuali pada bidang pendidikan, yang dalam penyelenggaraannya bagaimana menggunakan teknologi secara total sebagai media utama dalam pembelajaran daring. Dengan adanya teknologi ini dalam pendidikan sangat bermanfaat untuk mencapai efisiensi dalam pendidikan, seperti efisiensi dalam waktu belajar, lebih mudah untuk mengakses materi pembelajaran maupun sumber belajar itu sendiri. Menurut Meidawati dan kawan-kawan dalam Pohan 2020 halaman 7, ada beberapa manfaat dari pembelajaran daring.
yaitu yang pertama itu dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara siswa dan guru. Yang kedua, siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi antar siswa lainnya tanpa melalui guru. Yang ketiga, dapat memudahkan interaksi antar guru, siswa, dan orang tua. Kemudian yang keempat ada sebagai sarana untuk ujian dan kuis. Yang kelima, guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada siswa baik berupa gambar dan video. Yang keenam, siswa dapat dengan mudah mencari dan mengunduh bahan ajar tersebut. Yang ketujuh, guru dapat membuat soal maupun kuis di mana saja dan kapan saja tanpa batas waktu. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembelajaran daring ini sangat memudahkan guru untuk siswa dan siswa dalam proses pembelajarannya, yang dimana guru hanya perlu mempersiapkan materi bahan ajar dan membagikannya kepada siswa melalui aplikasi-aplikasi yang telah disepakati oleh guru dan siswa terlebih dahulu. Kemudian ada media pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring, guru tidak dibatasi oleh aturan dalam memilih dan menggunakan media online yang akan digunakan. Namun, guru harus mengacu pada prinsip pembelajaran daring yang telah ditentukan oleh pemerintah. Artinya, media yang digunakan oleh guru dapat pula digunakan oleh siswa, sehingga komunikasi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Ada beberapa media online yang dapat digunakan pada penelitian, di antaranya yang pertama ada aplikasi WhatsApp. Nah, menurut Enterprise 2012 halaman 1, WhatsApp adalah aplikasi chatting di mana Anda bisa mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi, dan bahkan video kepada teman-teman Anda menggunakan ponsel apapun. Nah, kemudian yang kedua ada Google Form. Menurut Sudaryo, Sofiati, Mediajati, dan Hadiana 2019 halaman 1, Google Form atau yang biasa disebut juga Google Formulir adalah salah satu fitur dalam Google yang berguna untuk mempermudah penggunaannya dalam membuat suatu survei atau formulir melalui internet. Nah, maka dari pernyataan di atas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Google Form ini merupakan salah satu fitur bawaan dari Google yang dapat memfasilitasi formulir pengisian data online yang dirancang untuk memudahkan penggunanya dalam proses validasi data dan informasi. Namun, fitur ini sangat bergantung pada jaringan internet sehingga pendidik maupun peserta didik harus benar-benar memiliki fasilitas untuk menunjang fitur ini. Kemudian selanjutnya ini ada hasil belajar. Yang pertama itu ada pengertian hasil belajar. Nah, jika bicara mengenai pembelajaran, maka akan sangat erat hubungannya dengan hasil belajar, yaitu output dari proses belajar yang telah dilakukan oleh peserta didik sebagai reward yang akan diterima. Menurut Wahyuningsi 2020 halaman 65, hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat dinyatakan dengan simbol-simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan kualitas kegiatan individu dalam proses tertentu. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, menurut Walisman dalam Susanto 2016 halaman 12, hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa merupakan perolehan dari hasil interaksi beberapa yang mempengaruhi, baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Lebih spesifiknya mengenai faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama faktor internal. Nah, faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor ini terdiri dari kecerdasan siswa, kesiapan dan kematangan siswa, bakat anak, minat, kemudian ada motivasi belajar. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, baik itu berasal dari lingkungan sekitar yang ikut mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah, yaitu yang pertama ada keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ini ada menurut Mirdanda 2018 halaman 36. Menurut dia, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar yaitu sama, ada dua faktor intern dan ekstern. Faktor intern, yang pertama itu ada faktor fisiologis terdiri dari kondisi psikologis kondisi panca indera. Yang kedua ada faktor psikologis terdiri dari minat, kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan kognitif. Nah, kemudian ada faktor ekstern. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, kemudian ada lingkungan sosial budaya. Nah, yang kemudian ada faktor instrumental terdiri dari kurikulum, program sarana, dan fasilitas guru.
Dari beberapa pernyataan para ahli yang saya kemukakan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal berasal dari dalam diri peserta didik dan faktor eksternal berasal dari lingkungan peserta didik. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar secara daring. Faktor internal yaitu ditemukan bahwa semakin lama penggunaan daring dalam pembelajaran, maka semakin menurunkan motivasi peserta didik untuk belajar. Nah, hal ini terjadi karena kondisi peserta didik yang diharuskan belajar dari rumah sehingga akan merasa bosan dan lamanya waktu tidak bertemu dengan teman-teman sekelas. Kemudian ada indikator hasil belajar. Nah, di sini saya mengutip menurut Benjamin S. Bloom dalam Suprijono 2010 halaman 6, indikator hasil belajar terdiri dari ranah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada hasil penelitian relevan yang bisa sama-sama kita lihat pada file proposal penelitian saya yang sudah saya sematkan. Baiklah, selanjutnya ini ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kuantitatif. Pelaksanaan penelitian bertempat di program studi pendidikan ekonomi FKIF Universitas Sriwijaya. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah tersedianya data yang dibutuhkan peneliti sebagai dasar untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Kemudian ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau variabel X adalah efektivitas pembelajaran daring. Yang kedua ada variabel terikat atau variabel Y adalah hasil belajar. Kemudian ada definisi operasional variabel. Yang pertama, efektivitas pembelajaran daring. Efektivitas pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang tidak terlepas dari aktivitas yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pendidik dan akan menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilaksanakan secara daring atau online. Kemudian ada hasil belajar. Nah, hasil belajar ini adalah adanya perubahan yang terjadi pada peserta didik baik dalam bentuk perubahan tingkah laku, pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif yang dapat diukur melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh pendidik berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dan diperoleh hasil belajar berupa angka maupun nilai dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi penelitian. Nah, populasi penelitian ini yang saya ambil adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2020 kelas Indralaya dan Palembang, di mana kelas Indralaya berjumlah 48 orang dan kelas Palembang berjumlah 25 orang, sehingga didapatkan populasi penelitian yang berjumlah 73 orang. Kemudian sampel penelitian. Nah, sampel penelitian yang saya gunakan di sini adalah teknik sampel probability sampling, jenis simple random sampling. Nah, di sini saya menggunakan rumus Solpin sehingga didapatkan sampel penelitian, yaitu dari 73 populasi tadi didapatkan 62 sampel. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada teknik kuesioner atau angket. Nah, teknik kuesioner atau angket ini merupakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk disampaikan kepada responden, di mana jawabannya akan diisi oleh responden. Nah, kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait dengan variabel efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah akuntansi pendidikan ekonomi angkatan 2020 kelas Indralaya FKIF Universitas Sriwijaya dengan menggunakan skala SICAF, yaitu skala Likert. Kemudian ada dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar mata kuliah pengantar akuntansi pada mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi FKIF Universitas Sriwijaya kelas Indralaya dan Palembang melalui dokumentasi nilai mata kuliah akuntansi pengantar akuntansi pada KHS atau kartu hasil studi. Kemudian ada instrumen penelitian. Tadi sudah dijelaskan instrumen penelitian saya gunakan, itu ada kuesioner atau angket untuk variabel efektivitas pembelajaran daring. Nah, di sini dapat kita lihat dalam proposal penelitian saya ada daftar pernyataan dan skor nilai, yaitu ada tabel 2, kemudian ada kisi-kisi kuesioner efektivitas pembelajaran daring pada tabel 3. Selanjutnya ini ada uji instrumen penelitian.
Yang pertama ada uji validitas, merupakan keadaan yang menggambarkan apakah instrumen yang kita gunakan, yang saya gunakan mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Hasil yang diperoleh dari uji validitas ini adalah suatu instrumen yang valid atau sah. Tingkat validitas yang tinggi adalah yang terbaik. Sebaliknya, suatu instrumen yang memiliki validitas rendah merupakan instrumen yang kurang baik atau tidak direkomendasikan, bahkan sebaiknya dikeluarkan dari kelompok indikator. Nah, di sini saya menggunakan rumus product moment untuk mengetahui butir soal yang layak untuk digunakan pada sampel penelitian, yaitu mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2020 kelas Indralaya dan Palembang. Selanjutnya ini ada, peneliti menggunakan kriteria pengujian validitas, yaitu dengan melihat perbandingan antara R hitung dengan R tabel menggunakan tabel R. Sebelumnya cari nilai DK menggunakan rumus DK sama dengan N dikurang 2. Dalam penelitian ini nilai DK-nya yaitu DK sama dengan 43 dikurang 2 sama dengan 41. Suatu item dikatakan mempunyai validitas tinggi atau valid bila R hitung lebih besar daripada R tabel, dan bila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir soal pernyataan itu tidak valid. Nah, nilai R hitung didapat dari nilai kritis R product moment dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Uji validitas instrumen ini nantinya akan dibantu oleh aplikasi SPSS. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui kepercayaan alat yang digunakan, serta untuk mengetahui apakah butir soal yang diujikan reliable atau tidak dan layak diuji cobakan kembali atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Alpha-Cronbach pada instrumen kuesioner. Semakin besar koefisien reliabilitas yang diperoleh, semakin kecil kesalahan pengukuran, maka akan semakin reliable alat ukur yang digunakan. Sebaliknya, semakin kecil koefisien reliabilitas, semakin besar kesalahan pengukuran dan semakin tidak reliable alat ukur yang digunakan. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data statistik deskriptif. Nah, kemudian ini ada uji prasyarat analisis ya. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan yang akan diolah telah diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Sebab uji statistik parametrik baru bisa digunakan apabila data terdistribusi normal. Maka dari itu, uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian saya, yaitu efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah pengantar akuntansi terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi 2020 FKIF Universitas Sriwijaya. Saya meminta maaf apabila ada salah kata-kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.